Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua. Bertemu lagi dalam kesempatan ini saya akan coba berbagi informasi panduan terkait dengan Expo versi 7 ini. Pada kali ini saya akan coba bahas terkait dengan halaman BQ, Bill of Quantity pekerjaan. Di halaman menu kita bisa masuk ya kawan-kawan di BQ ya. Di halaman BQ ini sangat banyak informasi-informasi penting yang disajikan ya, seperti yang terlihat kawan-kawan di layar di monitor ya. Di sini kita bisa lihat skopnya ya, rencana anggaran biaya, kemudian ID project, nama project, lokasi dan tahun project. Ini sebenarnya semua sudah terlink dengan yang ada di data ya, di data. Selanjutnya di sini kita bisa juga lihat ada total RAB yang ditampilkan. Ini merupakan total RAB secara keseluruhan dari uraian pekerjaan yang ada ya. Ya, dari pekerjaan A sampai R ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat di tabel utamanya yang ini mulai dari ID pekerjaan, uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan total. Kemudian tabulasi pendukung mulai dari slot ID dan ID AHS. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan tabulasi atau matriks tabulasi perhitungan volume pekerjaan. Ya, ini fungsinya kita tinggal memasukkan dimensi atau parameter ukuran ya. Selanjutnya nanti akan dihitung secara otomatis dan akan muncul nilai volume. Nilai volume ya di sini nilai volume A. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ada nilai volume B. Ini sifatnya manual ya. Kita bisa input secara manual. Kemudian untuk nilai volume A ini adalah atau merupakan hasil output perhitungan yang ada di tabel ini. Ya, sedangkan yang di volume B itu bersifat manual, kita bisa input manual. Apa kegunaan dari volume A dan volume B ini? Kita bisa melihat atau memilih volume yang akan kita masukkan ke dalam volume perhitungan. Ya, tinggal kita memilih saja seperti ini. Di sini kita bisa lihat volume yang dikalkulasi adalah yang volume A. Diindikasi dengan highlight warna hijau. Kalau kita coba berhitung atau menghitung volume B, kita tinggal menekan saja atau mengklik seperti ini. Ya. Maka yang dikalkulasi saat ini adalah volume B. Seperti yang terlihat. Maka juga akan secara otomatis akan terintegrasi dengan nilai RAB. Jadi di sini keunggulannya adalah kita bisa memasukkan perhitungan volume secara manual ataupun dengan secara otomatis. Secara otomatis maksudnya kita memasukkan dimensi-dimensi pengukuran sesuai dengan parameter yang sesuai. Ya. Kemudian di sini di belakang juga dilengkapi dengan kategori atau kelompok dari uraian pekerjaan. Ini gunanya kita bisa atau nantinya kita bisa mengelompokkan konsumsi bahan atau konsumsi item pekerjaan berdasarkan grup atau tipe pekerjaan tersebut. Ya. Misalnya di sini kita bisa kelompokkan grup berdasarkan pekerjaan lantai 1, lantai 2, pekerjaan persiapan, pekerjaan finishing. Jadi nanti akan mudah direkap kebutuhan bahan berdasarkan grup atau kelompok pekerjaannya. Ya. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa kita bisa menyusun rencana scheduling atau rencana perencanaan waktu pekerjaan atau waktu proyek. Iya.
Secara ini kita bisa lihat kolomnya, yaitu kolom mulai, durasi, dan finish. Di sini kita tinggal bisa memasukkan waktu mulai dan durasinya. Kebetulan untuk durasi di sini secara default itu sudah dihitung atau bekerja secara otomatis. Jadi durasi di sini ditentukan atau dihasilkan dari perhitungan volume pekerjaan, sehingga memunculkan durasi pekerjaan. Ini diperoleh dari kapasitas OH tiap uraian pekerjaan masing-masing, tiap uraian pekerjaan, sehingga memunculkan durasi. Durasi ini juga nilai ini muncul sesuai dengan rencana atau jumlah manpower yang kita gunakan. Ini akan terhubung juga dengan rencana manpower di sini ya. Oh ya, di sini. Ya, kita tinggal mengubah di sini, nanti akan terhubung di sana ya. Baik. Baik, saya kembali untuk pengenalan di bagian BQ ini. Ya. Secara umum kita hanya perlu mengisi kolom ini ya. Kita hanya perlu mengisi kolom. Secara prinsip kerja, kita hanya perlu mengisi uraian pekerjaan, kemudian volume pekerjaan, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa volume ini terlink dengan mode volume A dan volume B, yaitu volume secara otomatis maupun volume secara manual ya. Tinggal kita pilih selektor yang ada. Kemudian setelah sudah memilih uraian pekerjaan, kemudian volume dan menyusun ID pekerjaan seperti ini, mudah saja A01, A02, bisa kita lihat A itu adalah kelompok pekerjaan A, sedangkan 01 adalah nomor urut pekerjaan. Ya. Selanjutnya kita tinggal memilih ID AHS yang sesuai ya. ID AHS ini kita peroleh dari mana? Ya, kita peroleh dari ID standar dari PU maupun SNI ya. Di sini kita bisa dibantu dengan ini, mungkin ini bisa kita gunakan juga fiturnya seperti ini. Untuk U001 itu adalah pembersihan lapangan dan perataan. Nah, ini dengan atau relevan dengan pembersihan area dan lokasi kerja ya. Begitupun selanjutnya. Oke. Nah, ini dilakukan untuk semua uraian pekerjaan yang ada. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada slot ID. Slot ID ini bekerja secara otomatis. Kita tinggal tarik saja untuk memeriksa slot yang ada. Kemudian di sini kita mulai dengan coba melihat untuk jadwalnya. Ya, saya kira tadi teman-teman bisa mudah paham ya di sini untuk terkait dengan pengisian ID pekerjaan, uraian pekerjaan dan volume. Ya, saya ulangi tadi bahwa inti dari pekerjaannya adalah menyusun uraian pekerjaan, kemudian membuat ID pekerjaan, nomor urut pekerjaan, ID uraian pekerjaan, volume. Kemudian volume tadi ditentukan berdasarkan metode perhitungan volume secara otomatis dan manual. Selanjutnya tinggal memilih ID AHS. Sebagai fungsi lanjutan, kita dapat juga menghitung atau menentukan rencana atau waktu pekerjaan. Nah, di sini saya coba contohkan, perlihatkan. Kita menyusun waktu project, ya. Waktu project yang kita isi di sini, yang kita lengkapi hanya waktu mulainya dan waktu durasinya ya. Durasinya untuk waktu finish itu akan bekerja secara otomatis ya, secara otomatis, yaitu ini waktu mulai ditambah dengan durasi plus 1. Nah, itu adalah rumus untuk plus 1 ya, kurang 1 ya, plus 1 min 1
untuk menentukan waktu selesai. Ya, begitupun juga dengan waktu-waktu pekerjaan lainnya. Ya, jadi sorry, ini ya, saya kira mudah. Kemudian setelah waktunya sudah dapat diinput semua, dilengkapi semua, dan terlihat seperti ini. Di sini kita bisa lihat proyek mulai atau waktu mulai itu ditentukan secara manual, kita yang tentukan, sedangkan proyek finish atau proyek selesai itu akan ditentukan oleh aplikasi secara otomatis. Bagaimana caranya? Aplikasi akan menentukan atau menghitung di waktu finish ini adalah waktu yang paling besar atau waktu yang paling terakhir, waktu paling besar. Jadi ditentukan waktu finish itu adalah waktu yang terbesar di bagian kolom finish. Ya. Nah, kemudian hari project itu akan mudah dihitung seperti rumusnya yang terlihat, yaitu waktu finish dikurang dengan waktu mulai ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena hari pertama itu sudah terhitung. Kemudian fungsi lain yang bisa kita lihat di sini adalah fitur lain, yaitu kita bisa melihat kelompok nilai untuk upah, kelompok nilai untuk bahan, dan kelompok nilai untuk alat. Seperti yang terlihat di sini, upahnya adalah 259, kemudian bahan 569, alat 7,78. Di mana terlihat juga persentasenya. Jumlah persentasenya itu harus 100%. Ya. Oke, kemudian di sini juga ada fitur di mana ya? Yang ini, full mode dan fast mode. Apa ini? Full mode itu adalah fungsi apa ya? Saya jelaskan sedikit bahwa fitur ini sangat berguna pada pengguna dengan PC atau laptop dengan low atau medium ya. Ini untuk membantu memudahkan atau meningkatkan kinerja laptop ya. Pada full mode itu akan mengaktifkan semua fitur-fitur yang ada. Sedangkan fast mode ini akan menonaktifkan secara sementara fitur-fitur yang ada pada X Pro ya. Beberapa fitur akan dinonaktifkan secara sementara sehingga kinerja perhitungan akan menjadi lebih cepat ya. Itu. Kalaupun laptop teman-teman semua sudah mumpuni dengan spek yang baik, saya kira kita sudah bisa confident dengan full mode saja sebenarnya. Ya. Saya kira itu bagian-bagian dari halaman bill of quantity. Untuk panduan selanjutnya saya akan coba nanti menjelaskan bagaimana melakukan proses penginputan di halaman BQ. Oke, saya kira itu saja teman-teman semua. Baik, nantikan video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.